Bagaimana konfigurasi static routing untuk IP versi 6? Ya serupa dengan IP versi 4. Ya, yaitu apa? IP versi 6 root, kemudian remote networknya, ya, kemudian melalui mana? Melalui next hop IP address atau melalui exit interface. Nah, di dalam IP versi 6 routing, ya, itu ada satu perintah tambahan yang wajib dilakukan di global mode Anda, ya, yaitu apa? IP versi 6 unicast routing. Ya, ini perintah ini harus dilakukan, kalau enggak nanti enggak enable. Jadi router itu secara default tidak disable dalam konteks meroutingkan paket yang IP versi 6. Jadi Anda unicast routing Anda lakukan perintah ini untuk mengenable, ya, enable the router untuk meneruskan IP versi 6 paket, ya. Ya, dalam konteks IP versi 6 sama. R1 ini tidak akan bisa ngeping bagian R3. Nah, ya, tidak akan pernah bisa ngeping, ya. Oleh sebab itu Anda perlu kenalkan. Nah, sama persis dengan IP versi 4. Untuk pemilihan next hop IP next hop optionnya, ya itu juga sama dengan IP versi 4. Itu apa? Next hop IP address-nya, exit interface-nya, atau kedua-duanya. Ya, untuk konfigurasinya selalu next hop-nya itu bisa dipilih 3 pilihan itu. Ya, ini contoh yang menggunakan next hop IP address, ya. IP versi 6, kemudian root, kemudian remote network-nya, kemudian melalui IP address dari next hop. Jadi kalau di router R1 ini. Nah, ini alamatnya berapa? Nah, ya, misalkan di sini adalah 2001 DB8 akad 4.2. Nah, ya. Ini gambarannya. Jadi nanti kalau Anda melihat di sini via-nya adalah next hop IP address. Next hop IP versi 6 address. Nah, ya. Nih, kalau Anda verifikasi. Nah, ini yang cara kedua, yaitu IP root, remote network, melalui exit interface, serial 00. Sama kan? Nah, cara yang ketiga adalah dengan menggunakan link local address. Ya, misalkan di sini lokalnya kan FE80, FE80, ya. Tetapi yang ini kalau Anda menggunakan link lokal, maka tetap Anda harus memperkenalkan serialnya ini. Jadi kalau Anda hanya IP root 2001 DB8 akad 2 kemudian melalui link lokal FE80.2 ini tidak bisa, ya, harus menggunakan interface-nya dulu. Exit interface-nya serial 00 baru link lokal address-nya. Ya, gitu ya. Tapi kalau link tidak menggunakan link lokal address tapi Anda menggunakan 2001 tadi, ya malah bisa gitu ya. Jadi kalau Anda ingin menggunakan yang link lokal, tetap harus ada interface exit-nya, ya. Bagaimana untuk kita melihat hasil dari konfigurasi kita apakah sudah berjalan atau belum? Kita lakukan dengan perintah show IP versi 6 root static, ya. Show IP versi 6. Jadi ditulis dua-duanya. Nanti kalau show IP saja yang keluar adalah IP versi 4. Jadi kalau kita ingin melihat yang IP versi 6, show IP V6, ya. Show IP root bisa, show IP versi 6 root static bisa, show IP versi 6 root dari alamat IP kita juga bisa, ya. Untuk default root, kalau IP versi 4, ya, itu default rootnya adalah 0, 0, 0, ya, 0, kemudian 4 kali masing-masing dan termasuk subnet mesh-nya. Nah, kalau IP versi 6, ya, IP versi 6 berarti apa? Default rootnya 0 semua. Wah, 0 semua, ya. 0 semua sebanyak-banyaknya sehingga apa? Biasanya kita menggunakan .2.2. .2.2 ini adalah artinya kalau dibaca dalam IP versi 6 adalah 0 semua. Dengan slash-nya tetap 64. Nah, ya. Nah, slash 64 nanti menjadi network dong, gitu. Oleh sebab itu slash-nya slash 0. Nah, ya. Jadi ini IP root .2 kemudian slash 0. Nah, ini default root untuk IP versi 6, ya. Ya. Contoh di R1, default root kita IP root 00, ya. .2.2/0 itu melalui 2001 DB8 akad 4.2.22. Nah, ya. Ini namanya default root untuk IP versi 6 root. Ya. Untuk verifikasi Anda bisa menggunakan show IP root dan nanti akan tertunjuk oleh S bintang. Nah, cuman kalau di IP versi 6 tidak ada tanda bintangnya, ya.
hanya S biasa. Nah, ya S bintang itu kalau default route untuk IP versi 4. Ya, kita masuk di bagian floating static route ya. Ini jalur utama ya. Dia menggunakan administrative distance berapa begitu. Yang ini jalur backup ya. Berarti apa? Yang untuk backup ini administrative distance-nya harus lebih besar dari yang utama. Harus lebih besar dari yang utama. Nah, ya. Nah, secara default administrative distance dari static route adalah 1. Nah, ini Anda 1 ini harus Anda intervensi menjadi nilai yang lebih besar dari misalkan administrative distance dari routing protokol yang lain. Nah, ya. Kalau ini statik ya ini dibuat misalkan ini dibuat 10, berarti ini dibuat 15. Nah, kalau ini dibuat 90, berarti ini dibuat 100 misalkan itu ya. Jadi harus lebih besar, selalu lebih besar. Ya, misalkan ya ini R1 untuk menuju, nah ini sekarang ada 2 jalur yang ini dan juga jalur yang ini. Nah ya, jalur utamanya adalah yang lewat R2, utama lewat R2. Lewat R2. Nah, karena ini yang lewat R2 kita menggunakan routing statis IP route 0000 ya. 0000 melalui 172.16.22 ya. Melalui atas ya. Maka apa? Administrative distance-nya karena ini statik maka administrative distance-nya adalah 1. Oleh sebab itu apa? Ketika kita membuat backup IP route dari 00 ini ya 0000 ini ya default route-nya melaluinya 10 2 ini harus kita kasih nilai administrative distance yang lebih besar dari 1. Misalkan dalam contoh kita ini diberi nilai 5. Nah, ya. Sehingga ketika kita show IP route, maka yang tercatat yang paling kecil yaitu yang mana? Yang nilai administrative distance-nya 1, yaitu yang mana? Yang 172 ya 16.22. Nah, tapi kalau ini nanti kita matikan ya, nanti ini yang akan bangkit otomatis gitu ya. Ya, misalkan ini kita trace route ya untuk menuju ke network ini dari R1 ya. Kita trace route melalui mana? Oh, melalui 172. Nah, jadi melalui atas. Kemudian atasnya kita putus. Nah, ini interface di R2, interface serial 00 ya. Kita shutdown. Kita putus ini, silang. Jadi nggak bisa lewat sana deh. Nggak bisa lewat sana. Shutdown. Ya, serial 001, serial 00 kita shutdown. Nah, ya. Kita shutdown nanti kita akan lihat dia akan lewat mana. Ya. Nah, kita lihat shutdown tadi ya, show IP route. Nah, kembali berubah sekarang. Yang sini sudah shutdown, ini sudah putus ya. Maka dia akan melalui 10.10.2. Nah, jadi ketika kita trace route, dia akan melalui jalur backup-nya. Nah, demikian ya untuk backup. Untuk konfigurasi IP versi 6 floating static route sama, mirip serupa dengan IP versi 4 ya. Jadi yang satu ini yang utama, tidak ada administrative distance-nya adalah default yaitu 1. Yang ini kita kasih administrative distance-nya adalah 5. Nah, ya. Ya. Kita masuk di troubleshooting static dan default route. Beberapa perintah yang penting ya untuk troubleshooting yaitu apa? Ngeping, trace route, show IP route, show IP interface brief, dan show CDP neighbor detail. Ya, show CDP itu untuk melihat settingan-settingan dari physical interface yang ada di negara router tetangga. Ya, chapter summary, masuk ke chapter summary. Ya, jadi static route ya diimplementasikan pada jaringan kecil dan menengah. Ya, update-nya manual, ya, hemat resources, ya, bisa dipakai untuk default route, bisa dipakai untuk jalur cadangan, ya, bisa dipakai untuk summary route, bisa dipakai untuk routing statis standar. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.